Kami punya pembaruan penting tentang pencarian jawaban kematian pemandu sorak sekolah menengah atas 18 tahun di kapal pesiar Carnival. Kami telah mengetahui siapa yang dikabarkan bersama Anna Kepner saat dia pergi berlayar ke Karibia, di mana akhirnya dia kehilangan nyawanya. Dan kami juga mengetahui, menurut laporan, tentang di mana jasadnya diduga ditemukan, kutip, diselipkan di bawah tempat tidur. Tapi apakah itu berarti gadis muda yang cerdas ini adalah korban pembunuhan? Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Ya, FBI sangat tertutup, setidaknya bisa dibilang begitu, dalam penyelidikan mereka terkait kematian Anna Kepner yang berusia 18 tahun. Bahkan keluarganya telah mengatakan kepada media bahwa mereka masih menunggu informasi dari biro. Dan sikap diam para penyidik itu justru semakin memicu spekulasi mengerikan di dunia maya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Anna Kepner. Sekarang, ini adalah video yang diambil oleh seorang reporter televisi bernama Sheldon Fox. Dia bekerja di WSVN di Miami. Dan ini adalah rekaman saat sebuah jenazah dibawa turun dari kapal pesiar Carnival bernama Horizon pada hari Sabtu, 8 November. Jenazah lalu dibawa ke kantor pemeriksa medis Miami-Dade County, Florida. Sekarang jenazah itu diyakini adalah Anna Kepner yang berusia 18 tahun. Sekarang kami punya lebih banyak info yang mungkin cocok dengan garis waktu dari pemeriksa medis soal waktu kematian Anna Kepner. Pemeriksa medis mencatat waktu kematian Anna Kepner pada pukul 11.17 pagi tanggal 7 November. Itu adalah sehari sebelum Horizon tiba kembali di pelabuhan Miami. Menurut laporan dari Daily Mail, Anna Kepner sedang berlayar bersama keluarganya. Itu termasuk ayahnya dan istri ayahnya. Tidak jelas berapa banyak anggota keluarga lain yang ikut bersama mereka dalam pelayaran ini. Daily Mail dilaporkan berbicara dengan keluarga yang mengklaim bahwa keluarga Anna menaiki kapal pesiar Horizon, sebuah kapal pesiar Carnival yang sangat besar dan dapat menampung sekitar 4.000 penumpang. Itu benar-benar seperti kota terapung. Ketika Anda memikirkan semua restoran, kamar hotel, tempat orang-orang berkumpul untuk mendapatkan pengalaman luar biasa di atas kapal saat liburan. Dan kapal ini berangkat dari Miami untuk pelayaran 6 hari ke Karibia Barat, ke tempat-tempat seperti Jamaika, Grand Cayman, dan Cozumel, Meksiko. Sekarang kita tahu melalui TikTok-nya bahwa ini sebenarnya adalah pelayaran karnival kedua yang diikuti Anna tahun ini. Ini video yang diunggahnya Mei, lalu saat di kapal pesiar bersama keluarga. Tulisnya, "Aku ingin kembali." Sekarang kapal ini sedang dalam perjalanan kembali ke Miami setelah sebelumnya singgah di Meksiko. Ketika sesuatu yang sangat buruk terjadi, sekarang Kepner bukanlah seseorang yang tampaknya sering mendapat masalah, justru sebaliknya. Dia adalah pemandu sorak varsity, mantan pesenam, dan punya rencana besar. Setelah lulus sekolah menengah atas pada Mei, orang tuanya mengatakan kepada ABC News bahwa dia baru saja mengikuti tes masuk militer. Suatu hari, dia ingin menjadi seorang polisi di kota asalnya, Titusville, Florida, agar dia bisa melindungi orang-orang. Titusville berada sekitar 3,5 jam di utara Miami, di Space Coast, Florida, karena dekat Kennedy Space Center. Mari kita bahas informasi baru yang sedang kita pelajari ini. Apa yang terjadi pada hari terakhir saat Kepner terakhir kali terlihat masih hidup di kapal pesiar ini? Itu terjadi pada malam hari tanggal 6 November. Kepner dikabarkan merasa tidak enak badan dan dia memberitahu keluarganya saat mereka sedang makan malam bahwa dia akan kembali ke kabinnya. Sekarang, ini menurut sumber yang berbicara kepada Daily Mail. Bukan hal yang aneh jika seseorang di akhir pelayaran 6 hari merasa tidak enak badan jika mengingat waktu di laut, makanan, dan semua itu. Dan Kepner kembali ke kamar kapalnya menurut laporan media. Itulah akhir malam itu. Lalu kita lanjut ke pagi berikutnya, tanggal 7 November. Ayah Kepner dan istrinya bertemu untuk sarapan. Tetapi tidak ada tanda-tanda Anna Kepner. Tubuhnya ditemukan pada pukul 11 pagi itu di kabinnya. Tubuhnya dilaporkan ditemukan oleh seorang pembantu ketika pembantu itu masuk ke kamar untuk membersihkannya. Sekarang, menurut Daily Mail,
yang mengklaim telah berbicara dengan dua sumber anonim, tubuh Kepner, kutip, ditemukan terbungkus selimut, ditutupi dengan jaket pelampung, dan diselipkan di bawah tempat tidur. Sebagai pengingat, kita tidak tahu kondisi tubuh Ana saat ditemukan, dan FBI belum mengonfirmasi apakah ada unsur kejahatan dalam kematian Ana. Dan kita juga belum tahu penyebab kematian Ana sampai saat ini. Yang kita tahu, pemeriksa medis menetapkan waktu kematiannya pada pukul 11.17 pagi tanggal 7 November. Dan itu mungkin sesuai dengan waktu ketika pembantu dilaporkan menemukan tubuhnya di dalam kabin saat pembantu itu masuk ke kamar untuk membersihkannya. Kapal Horizon kembali ke pelabuhan di Miami keesokan harinya pada tanggal 8 November. Saat itu kita melihat video WSVN yang menunjukkan tubuh Kepner diturunkan dari kapal. Sekarang, menurut Cruise Blog yang meliput industri ini, para penumpang mengatakan bahwa mereka mendengar peringatan tentang keadaan darurat medis di dek 8 kapal Horizon. Dan ada beberapa tamu yang diberitahu bahwa mereka harus meninggalkan kamar mereka lebih awal dari biasanya pada hari kapal kembali ke pelabuhan. Blog tersebut juga mengatakan bahwa kapal itu berbalik arah dan memulai pelayaran berikutnya pada tanggal 8 di hari yang sama saat kapal itu kembali ke pelabuhan di Miami dengan jenazah Kepner di dalamnya. Kapal itu tetap sesuai jadwal dan kembali ke Miami pada tanggal 16 November. Penumpang yang ikut pelayaran berikutnya mengatakan bahwa saat mereka naik ke kapal, dek tempat jenazah Kepner ditemukan ditutup. Sekali lagi, semua laporan ini belum dikonfirmasi oleh polisi atau penyelidik. Jenazah Ana telah diserahkan ke rumah duka dekat kota asalnya untuk dimakamkan. Hasil otopsi awal belum dirilis dan mungkin membutuhkan beberapa minggu sebelum hasil akhirnya diumumkan ke publik. Menurut floridatoday.com, saya sudah menghubungi Carnival Cruise Lines untuk pernyataan. Dan berikut yang mereka sampaikan. Kutipan, kematian seorang tamu yang bepergian dengan kapal Carnival Horizon yang kembali ke pelabuhan Miami pada Sabtu pagi 8 November sedang diselidiki oleh FBI. Karena masalah ini masih di bawah yurisdiksi penegak hukum, kantor humas FBI Miami yang berwenang memberi rincian lebih lanjut. Fokus kami adalah mendukung keluarga tamu kami. Ketika FBI mengambil alih sebuah kasus, hal itu pasti mendapat banyak perhatian. Namun penting untuk dicatat bahwa itu tidak berarti ada tindakan kriminal yang terlibat. FBI mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki kematian mencurigakan warga negara Amerika Serikat. Di situs webnya, FBI mengatakan, kutip, wewenang FBI untuk menyelidiki pelanggaran pidana dan menegakkan hukum Amerika Serikat di kapal pesiar, kapal lain, di laut lepas atau di perairan teritorial Amerika Serikat bergantung pada beberapa faktor, termasuk lokasi kapal, kewarganegaraan pelaku atau korban, dan kita tidak tahu apakah ada pelaku dalam kasus ini, kepemilikan kapal, titik keberangkatan dan kedatangan, serta negara di mana kapal tersebut didaftarkan. Selanjutnya, disebutkan bahwa secara umum, Amerika Serikat memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di kapal jika kejahatan tersebut terjadi dalam yurisdiksi maritim Amerika Serikat. Kapal itu sepenuhnya atau sebagian milik orang atau perusahaan Amerika Serikat. Selain itu, ada yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh atau terhadap warga negara Amerika Serikat di atas kapal asing. Jika kejahatan terjadi selama perjalanan dengan jadwal keberangkatan dari atau kedatangan di Amerika Serikat. Jadi Anda bisa melihat mengapa FBI terlibat dalam kasus ini. Kapal seperti Horizon, sekali lagi, ukurannya sangat besar. Perusahaan kapal pesiar punya tim keamanan di kapal. Namun, perusahaan juga punya tim keamanan korporat yang berkomunikasi dengan FBI terkait potensi kejahatan di kapal. Dan kami diberitahu bahwa banyak orang yang menjadi bagian dari tim keamanan korporat ini bisa jadi adalah mantan anggota FBI. Carnival menyatakan di situsnya telah menginvestasikan miliaran dolar dalam 10 tahun terakhir untuk keamanan kapal. Dan, kutip, semua kapal juga dipantau 24 jam sehari, 7 hari seminggu di pusat operasi armada canggih di kantor pusat kami di Miami. Selain pemantauan elektronik terhadap semua sistem kapal, pusat operasi armada juga dilengkapi dengan staf ahli teknis, operasi kelautan, dan ahli nautika untuk memberikan sumber daya pemecahan masalah
dan bantuan kepada kapten kapal serta tim kepemimpinan. Tidak jelas jenis kamera di Anna saat malam kematiannya. Kami juga belum tahu apakah kematian Anna akibat tindakan kriminal. Tapi kami harus mencari tahu seberapa sering pembunuhan terjadi di kapal pesiar karena rasanya itu sangat jarang terjadi. Dan menurut salah satu blog, kami menemukan bahwa itu memang sangat jarang terjadi. Satu-satunya blog yang kami temukan membahas ini adalah Luxury Travel Diva, mengutip informasi dari Cruise Lines International Association, yang tampaknya kelompok dagang, yang menyatakan hanya ada 15 kematian akibat kekerasan di kapal pesiar sejak tahun 2000. Jadi, itu sangat jarang terjadi, apalagi jika Anda memikirkan semua informasi yang dimiliki kapal pesiar tentang setiap penumpang di atas kapal. Belum jelas apakah kita menghadapi situasi seperti itu di sini. Bersama saya ada mantan agen FBI, Colin Schmidt. Senang Anda hadir di Law and Crime. Saya tahu kita sudah membahas kasus ini, artikel Daily Mail muncul, tapi saya ingin tegaskan ini bukan dari FBI. Ini adalah laporan dari Daily Mail melalui sumber anonim. Tapi jika benar bahwa tubuhnya ditemukan dalam kondisi seperti itu, misalnya dibungkus selimut di bawah tempat tidur dengan pelampung di sekitarnya, menurut Anda seperti apa jalannya penyelidikan saat ini? Jelas dia tidak mungkin membungkus dirinya sendiri dengan selimut dan menutupi dirinya dengan pelampung. Jadi pasti ada seseorang yang melakukan itu. Jadi detektif dari tim penyelidikan ini akan berfokus pada siapa yang menempatkannya dalam kondisi seperti itu. Jika dia pingsan atau meninggal karena overdosis obat atau masalah lain, jelas dia akan ditemukan dalam keadaan alami, tergeletak di sana. Tapi dia juga ditemukan dengan cara seperti ini, memberitahu saya bahwa ada orang lain yang tahu apa yang terjadi padanya. Dan satu hal besar, terakhir kali saya pikir kita berbicara, salah satu informasi besar yang kita dapatkan dari pihak berwenang adalah pemeriksa medis di Miami-Dade County mengatakan pada tanggal 7 November pukul 11.17 pagi, itulah waktu kematian yang tercatat untuknya. Ada artikel yang menyebut sekitar pukul 11 pagi hari itu, pembantu masuk ke kamarnya. Apakah waktu kematian akan dicatat berdasarkan saat seseorang ditemukan? No. Itu saat pembantu menemukannya? Atau mungkin ada sesuatu lagi di sana? No. Dan karena saya agak terkejut mereka bahkan merilis informasi itu. Tapi waktu kematian adalah waktu kematian. Dia akan bisa memastikan itu dari pemeriksaan tubuh, dari tes darah, dari berbagai kondisi tubuh. Maksud saya ini, ilmu di identifikasi itu kewajiban seseorang yang sudah meninggal itu sangat maju. Jadi mereka ini bisa memperoleh waktu yang hampir sama dengan waktu sebenarnya. Jadi ketika dia ditemukan dan waktu kematiannya, mungkin ada perbedaan hanya berdasarkan informasi yang masih simpang siur dan belum ada yang benar-benar dikonfirmasi. Bagaimana proses penyelidikan jika Anda menemukan mayat dalam kondisi seperti ini, sementara belum diketahui ada unsur kejahatan atau tidak? Tapi mereka baru kembali ke pelabuhan keesokan harinya. Seingat saya, orang-orang diminta keluar kamar sekitar jam 7 pagi di dek ini, tempat kejadian itu, tapi mereka sudah kembali ke Miami keesokan harinya. Jenazahnya diduga ditemukan sekitar jam 11 pagi, sehari sebelumnya. Bagaimana jalannya penyelidikan ini ketika mereka harus menghadapi logistik seperti kapal pesiar yang sedang mereka tangani? Bagian yang tersulitnya adalah kamu harus mengamankan tempat kejadian perkara agar tak ada yang masuk dan merusak barang bukti, baik sengaja maupun tidak. Jadi kenyataannya ada 4.000 orang di kapal pesiar ini, itu juga harus mereka perhatikan. Jadi mereka harus menyeimbangkan itulah dengan menjaga integritas tempat kejadian dan perkara. Jadi langkah pertama adalah mengamankan area di mana dia ditemukan. Seperti yang saya katakan di podcast sebelumnya, bahwa perusahaan kapal pesiar ini umumnya mempekerjakan mantan penegak hukum atau mantan FBI yang ada di bagian keamanan mereka. Towards saya instruksi pada kru kapal menengati jenazah agar integritas barang bukti terjaga. Dan kemudian menunggu FBI datang ke sana untuk melakukan analisis tempat kejadian perkara. Dan kemudian mengambil jenazah dan membawanya ke dokter forensik. Oh, itu salah satu pertanyaan saya. Di mana kita tidak tahu apakah ada darah yang ditemukan di lokasi kejadian atau hal semacam itu, tapi jika memang ada, dan bukan hanya jenazah yang ditemukan, dan kamu tahu
Saya tidak mau berspekulasi, tapi maksudnya, jika itu adalah overdosis dan tidak ada bukti apapun di sekitar jenazah yang menunjukkan adanya tindak kejahatan seperti kekerasan fisik, trauma, atau hal semacam itu, bisakah kamu mengamankan tempat kejadian perkara jika masalahnya adalah darah? Apakah jadi masalah jika kamu tak bisa ke tempat kejadian perkara sekitar 24 jam setelah jenazah ditemukan? Jadi mai sa mengamankan suara tamu sialcian kan pikir dia khusus ini pada dasarnya ITC hanya mengunci pintu kamar dan memastikan tidak ada yang masuk serta mungkin menempatkan kru untuk menjaga akses keluar masuk. Hanya aparat penasihat hukum yang boleh masuk ke sana. Itu langkah pertama. Jika ada orang lain menginap di kamar itu, mereka tentu akan dipindahkan ke kamar lain. Dan kemudian langkah kedua pada dasarnya adalah membekukan semua rekaman kamera, membekukan semua bukti potensial yang bisa saja hilang atau terhapus sementara waktu. Namun antara saat FBI diberitahu soal kasus ini dan ketika mereka tiba untuk mulai mengumpulkan bukti, Sebagai mantan FBI, Anda tahu, kasus seperti ini jarang terjadi, apalagi di kapal pesiar, meski mendapat banyak perhatian publik. Tapi FBI belum banyak bicara, mereka sedang menyelidiki. Itu saja, mereka belum mengatakan apakah ada unsur kejahatan atau tidak. Ini sudah lebih dari seminggu sejak jenazahnya dibawa dari kapal pesiar pada tanggal 8 November. Apa pendapatmu tentang kurangnya informasi yang datang dari sumber resmi saat ini? Keluarga Ana bahkan mengaku belum mendapat kabar apapun dari penyelidik. sebenarnya nggak banyak yang bisa disimpulkan dari situ. FBI memang tidak membahas penyelidikan yang sedang berlangsung, kecuali ada kebutuhan politik atau keselamatan publik untuk membagikan informasi tersebut. Keputusan membagikan informasi selalu ada pada keluarga. And then the guys mereka senang sangi at the produk saat ini sosial media, jadi mesti mereka tidak terlalu sulit memikirkan apa yang ingin diketahui publik. So jadi pada akhirnya kita hanya perlu membiarkan penyelidikan berjalan. Saya yakin FBI akan melakukan penyelidikan yang sangat menyeluruh. Jika ada orang lain yang terlibat, saya yakin berlari di Kuba juga akan tidak next day. Dan ketika berbicara tentang spekulasi yang begitu banyak kita lihat, dan dalam cerita ini memang sudah segala yang bisa kamu bayangkan tentang apa yang orang bilang terjadi di kapal pesiar ini memang benar. Ada artikel di Daily Mail yang membahas banyak hal. Apakah itu bagaimana rasanya di dalam bagi para penyelidik ketika tiba-tiba publik mulai ikut campur? Apakah itu berdampak pada penyelidikan atau memberi tekanan untuk memberikan sesuatu kepada publik? Bagi FBI, tim syarikat Fuwais istilahnya yang akan mengbaikkan perhatian media itu terutama dalam kasus seperti ini, di mana ini semacam, ini tampaknya kejahatan kekerasan terisolasi. Sekarang dalam kasus terorisme ini, ya adalah hal lain kondisi ini di mana Anda harus khawatir tentang dampaknya terhadap masyarakat dan bisa memastikan bahwa tidak ada penyerang potensial lain di luar sana yang akan membahayakan orang. Nah, namun ekonomi kasus kekerasan yang tampaknya insiden terisolasi, FBI tidak tertarik pada media. Mereka tidak lagi membagikan siapa pikir, saya akan kaget jika mereka melakukannya. Mereka hanya biarkan penyelidikan berjalan. Dan yang tekanan jika memang ada akan datang dari keluarga korban dan bukan dari media atau masyarakat. Dan itu juga bagian lainnya. Maksud saya, keluarga korban sampai saat ini mengatakan bahwa mereka belum mendengar banyak informasi dari FBI. Bagaimana biasanya komunikasi dengan keluarga saat Anda masih mencoba memahami situasi sebenarnya? Setiap kantor Panger, FBI memiliki koordinator saksi korban. Begitu juga dengan setiap kantor jaksa Amerika Serikat. Secara wujudnya mereka lah yang akan berinteraksi dengan para korban. Dan kemudian pada suatu saat mungkin agen kasus dan atau kantor jaksa Amerika Serikat akan duduk bersama atau berinteraksi dengan keluarga korban. Pada dikawal yung penyelidikan may sangila awal sa kemungkinan besar mereka tak bisa membagikan informasi. Karena sebenarnya Mirachan sila bisa kinauja menguasai seluruh data yang terus masuk dari analisis tempat kejadian perkara. Begitu juga dengan data dari ponsel, rekaman video, wawancara dengan orang-orang di sekitarnya, serta wawancara dengan anggota kru. Dan perayaan kehidupan Anna Kepner dijadwalkan pada hari Kamis minggu ini di Titusville, tempat dia tinggal. Dan FloridaToday.com mengatakan jenazahnya telah dibawa ke rumah duka dekat kota asalnya. Dari sudut pandang investigasi, kita masih belum tahu penyebab kematiannya. Itu belum diumumkan. Apa artinya jika jenazah sudah tidak lagi berada di tangan pemeriksa medis atau penegak hukum?
Ya, itu memberitahu saya bahwa mereka sudah menyelesaikan investigasi terhadap jenazahnya, bisa dibilang begitu. Pemeriksa medis sudah melakukan pemeriksaan, sudah melakukan analisis, dan satu-satunya hal yang mungkin masih mereka tunggu adalah laporan toksikologi yang memang membutuhkan waktu untuk dianalisis. Jadi, itu memberitahu saya bahwa bagian investigasi tersebut sudah selesai. Dan sekarang mereka beralih untuk mengumpulkan informasi yang mungkin benar-benar bisa hilang seperti yang saya katakan, seperti rekaman video, ingatan orang-orang, atau seseorang yang menghapus foto atau data dari ponsel. Dan mari kita bicara tentang kapal pesiar ini, karena istilah yang selalu saya pikirkan adalah seperti kota di atas air, karena ada restoran, bar, dek kolam renang, semua yang bisa Anda bayangkan ada di sana. Anda tahu, kapal pesiar dengan 15 dek, 4.000 penumpang di dalamnya. Bagaimana Anda melakukannya untuk FBI naik ke kapal dan mencari tahu apa yang terjadi pada wanita muda ini? Apakah itu kejahatan atau bukan? Bagaimana Anda mencoba menghubungi setiap orang yang mungkin pernah berinteraksi dengannya selama 6 hari pelayaran di kapal? Ya, fakta bahwa itu adalah sebuah kapal pesiar, itu berarti setiap orang di sana kemungkinan besar sudah teridentifikasi, terutama para anggota kru. Jadi mereka pada akhirnya di sini akan bekerja mundur, mereka akan mencari siapa saja yang mungkin terlewat atau belum berhasil dihubungi. Mereka dapat mengidentifikasi dan menemukan alamat, lalu mengirim agen kuai untuk wawancara di rumah. Jadi pada jalannya ini soal logika dan penyaringan. Orang-orang yang secara logis berada di sekitarnya atau berinteraksi dengannya dalam 72 jam sebelum waktu kematiannya akan menjadi fokus mereka. Itu juga anggota keluarga dan kru. Apa yang dan saya membayangkan bahwa ada kamera pengawas di seluruh kapal pesiar. Tapi untuk perusahaan seperti Karnaval, di mana saya tahu mereka punya pusat operasi di Miami, di mana mereka memantau banyak hal, mereka mengklaim telah menginvestasikan miliaran dolar untuk keamanan selama dekade terakhir. Sistem seperti apa yang Anda pakai? Seberapa canggih sistem keamanannya dan bagaimana akses ke materi-materi tersebut yang bisa Anda dapatkan sebagai penyelidik saat melihat perusahaan sebesar Karnaval? Ya, itu tergantung pada seberapa besar komitmen mereka terhadap keamanan seperti itu. Saya kira mereka memiliki kamera yang cukup bagus di lorong-lorong, juga di dek-deknya. Karena jumlah orang di sana dan fakta bahwa mereka sangat jauh dari penegak hukum. Mereka memang harus punya kemampuan untuk memantau perilaku di kapal supaya situasinya tidak lepas kendali. Saya beritahu situasi sudah cukup baik. FBI di Miami memiliki hubungan kerja yang sangat dekat dengan semua perusahaan kapal pesiar. Mereka adalah lembaga penegak hukum utama yang ingin menyelidiki kejahatan ini. Jadi saya yakin mereka akan mendapatkan rekaman video yang sangat bagus, tapi saya tidak berpikir mereka akan merilisnya ke publik. Itu akan membantu penyelidikan mereka dan melanjutkan upaya menegakkan keadilan bagi wanita muda ini. Bagi FBI, sebagai sebuah lembaga yang tidak akan merilis banyak informasi sampai penyelidikan selesai, saya jadi berpikir tentang kasus di mana terjadi kejahatan kekerasan, dan kita belum tahu apakah ini salah satunya. Namun, Departemen Kepolisian setempat kemungkinan akan mengonfirmasi dugaan keterlibatan kriminal. Apakah Anda memperkirakan FBI akan menunggu sampai hasil autopsi akhir, toksikologi, dan jika ini adalah kejahatan di mana seseorang didakwa, seperti itulah saat kita mungkin akan mendapatkan informasi lebih lanjut secara resmi dari FBI. Ya, itu juga nggak sepenuhnya tergantung pada FBI. Mereka berinteraksi dengan kantor Kejaksaan Amerika Serikat. Setelah presentasi kepada Jaksa Amerika Serikat, Jaksa mengendalikan penyelidikan dan seluruh barang bukti, serta memutuskan informasi mana yang dirilis atau tidak. Sesi kali FBI dianggap sebagai monolit, padahal mereka hanya salah satu bagian dari proses itu. mereka juga harus mematuhi aturan dari Departemen Kehakiman serta kantor Kejaksaan Amerika Serikat setempat. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, kalian saya tidak mengharapkan banyak informasi keluar tentang hal ini sampai mereka benar-benar jika memang terjadi menemukan siapa yang terlibat atau mengetahui apa yang sedang terjadi dan ada penangkapan yang dilakukan. Dan kemudian, ketika Anda memikirkan tentang tes toksikologi, maksud saya, seringkali hasilnya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk keluar. Seperti jika tubuhnya sudah tidak ada, mengapa biasanya butuh waktu lama, kadang beberapa minggu,
untuk mendapat hasil tes toksikologi atau autopsi final. Fisik, Anda harus masuk dan biologi. Ya, jadi butuh waktu untuk menumbuhkan kultur, atau melakukan analisis, atau menggunakan spektrometer. Tergantung apa yang diuji, prosesnya bisa memakan waktu beberapa hari hingga minggu. Jadi semuanya tergantung pada apa yang mereka cari dan tingkat kecanggihan di laboratorium. Tapi saya yakin apapun itu hasil yang sebenarnya akan keluar dan hasil tersebut bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kita akan lebih sih mengetahui apa yang terjadi padanya dari laporan toksikologi itu. Ini mungkin terdengar seperti pertanyaan jelas karena FBI menyelidiki, tapi saya yakin mereka percaya dia sudah meninggal. Menurut Daily Mail, kapal itu kemungkinan berada di perairan internasional saat perjalanan dari Meksiko ke Amerika Serikat antara Cozumel dan Miami. Ini adalah tuduhan federal yang akan dihadapi orang ini, bukan berdasarkan hukum Florida, tapi hukum federal. Benar, semuanya berdasarkan hukum federal. Pada sebagian maritim yang sangat lengkap soal kode pidana federal yang mengatur perilaku seperti ini, atau jenis penyelidikan seperti ini, semuanya akan lewat kantor Kejaksaan Amerika Serikat. Jika ini terbukti kejahatan, kita akan lihat bagaimana kasus ini berjalan di pengadilan federal. Tentu saja, pada titik ini, tidak banyak dari FBI selain mereka sedang menyelidiki. Dan kemudian, tentu saja, sekarang kita punya artikel ini yang menuduh beberapa hal dari Daily Mail. Colin Schmidt, mantan agen FBI, senang Anda di Law and Crime. Terima kasih telah bersama kami. Terima kasih. Banyak orang mengenang kehidupan Anna Kepner. Mobilnya diparkir di parkir khusus siswa senior di sekolahnya. Sekolah menengah atasnya adalah sekolah Kristen Temple yang mengunggah penghormatan di media sosial dari seorang guru. Isinya, kamu wanita muda, cerdas, dan baik hati, kehadiranmu membawa kehangatan dan energi di kelas, keingintahuan, kelembutan, dan kepedulianmu pada orang sekitar, memberi kesan mendalam bagi saya dan semua yang mengenalmu. Saya akan merindukan saat kamu menjulurkan kepala ke kantor saya untuk menyapa, lalu itu berubah menjadi percakapan seru selama 15 menit. Kehilanganmu sangat menyakitkan, tapi saya tetap bersyukur atas waktu bersamamu dan kehormatan kamu jadi bagian keluarga TCS. Ketidakhadiranmu akan terasa setiap hari, tapi pengaruhmu dan kenangan yang kamu ciptakan akan terus hidup di dalam hati kami. Berdasarkan berita duka Per Kepner, upacara perayaan hidupnya akan diadakan Kamis 20 November. Setelah FBI dan lembaga penegak hukum mengonfirmasi info tambahan, kami akan memberitahu Anda. Itu saja untuk episode On The Case kali ini dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.